Alur proses penempatan P3K. Nah, ini dilakukan di aplikasi RTG ya, aplikasi Ruang Talenta Guru. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan bahas terkait P3K tahun 2024. Nah, malam ini Mimin akan memberikan informasi ya kepada teman-teman terkait bagaimana sih mekanisme penempatan guru P3K formasi tahun 2024 ya. Ini adalah formasi tes tahun 2024 tapi untuk pengangkatan di tahun 2025 ya. Nah, saat ini prosesnya masih menunggu untuk penerbitan NIP ya atau nomor induk pegawai P3K. Kalau teman-teman guru kan yang jelas tahun ini hanya ada P3K ya, tidak ada CPNS-nya. Nah, ini banyak yang bertanya kepada Mimin bagaimana terkait penempatan P3K guru ya. Nah, mungkin sebagian teman-teman sudah ada yang tahu ya ditempatkan di mana. Nah, yang jelas ketika teman-teman melihat rincian formasi ya ketika itu diumumkan misalnya Mimin contohkan ini adalah di teman-teman Jatim ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini adalah dari teman-teman Jatim, untuk formasi sendiri itu semua melekat kepada Dinas Pendidikan ya. Semua instansi di daerah ketika untuk P3K guru itu tidak langsung penempatan seperti P3K teknis ataupun yang lain ya, nakes atau teknis. Kalau nakes dan teknis itu sudah disebutkan lokasi penempatannya. Tapi kalau khusus guru, lokasinya adalah di Dinas Pendidikan ya, sesuai kewenangannya, apakah di provinsi atau di kabupaten kota. Mengapa seperti itu? Karena untuk guru sendiri ini akan di-mapping penempatannya oleh teman-teman dinas ya. Jadi teman-teman formasinya di mana itu akan di-mapping oleh teman-teman dari Biduk Kepegawaian di dinas pendidikannya masing-masing. Bagaimana sih sebenarnya mekanisme teman-teman itu di-plotting atau ditempatkan di sekolah yang mana untuk P3K formasi tahun 2024? Nah, paparannya adalah seperti ini ya. Penempatan pelamar lulus seleksi guru P3K tahun 2024. Nah, ini adalah edaran dari teman-teman BKN ya. Untuk jadwal usul penetapan nih P3K itu sampai tanggal 28 Februari. Nah, dan sekarang itu teman-teman dari Dinas Pendidikan sedang melakukan mapping ya, mapping untuk lokasi penempatan teman-teman dari P3K guru. Alur proses penempatan P3K. Nah, ini dilakukan di aplikasi RTG ya, aplikasi Ruang Talenta Guru. Jadi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus ya di SSC ASN akan masuk ke aplikasi teman-teman dari Kemendikdasmen ya sekarang ya. Yaitu aplikasi RTG atau Ruang Talenta Guru ya. Pemda berkoordinasi dengan Kemendibristek terkait penempatan guru pada satuan pendidikan melalui aplikasi RTG. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman akan melakukan mapping ya data sekolah penempatan dikirimkan ke BKN. Kalau sudah disetting di RTG ya sudah di-plotting, ini akan dikirim ke BKN ya. Kemudian akan disinkronkan ke aplikasi CISN ya. CISN menerima data lokasi penempatan dari aplikasi RTG sebagai bahan untuk penerbitan NII P3K. Kemudian berikutnya diterbitkan SK baru ya dari teman-teman PKN, dari CISN untuk nanti teman-teman itu dilakukan pelantikan dan pemberian SK tentunya ya. Jadi prosesnya adalah seperti itu. Nah, siapa yang bisa untuk melakukan plotting di sini di aplikasi Ruang Talenta Guru ini adalah dari teman-teman Dinas Pendidikan daerah masing-masing ya, di bagian kepegawaian tentunya. Nah, untuk penempatannya sendiri ya, penempatan pelamar lulus seleksi guru P3K tahun 2024 itu ada keterangannya seperti ini ya. Terdapat beberapa keterangan di halaman daftar lamar yang dapat digunakan untuk mengetahui kategori pelamar yang perlu dipetakan atau di-plotting ya. Yang pertama itu adalah ada kebutuhan ya. Pelamar saat ini berada di sekolah yang terdapat kebutuhan. Maksudnya, teman-teman saat ini adalah di SMK 1 misalnya ya, contohnya ya. Nah, kemudian teman-teman itu mengelamar misalnya guru TKJ ya, misalnya. Nah, di guru TKJ di SMK 1 tempat teman-teman mengajar, itu saat ini memang perlu guru ya. Dalam artian ABK-nya ya, analisis beban kerjanya itu perlu satu guru yang kosong misalnya. Nah, kalau teman-teman melamar di sini, ABK-nya satu dan teman-teman melamar di sini, ya berarti ada kebutuhan ya. Teman-teman dapat di-plotting ke sini. Karena perlunya satu, sementara teman-teman masuknya satu. Bagaimana kalau nanti ABK-nya dua gitu ya? ABK-nya dua, pelamarnya satu, berarti ada dari sekolah lain yang bisa ditaruh di sini. Tapi kasusnya bagaimana kalau yang lulus itu adalah dua, sementara ABK-nya cuma satu? Berarti salah satu akan di-plotting di tempat lain ya. Nah, atau bisa dipaksakan kan nanti teman-teman itu nggak kebagian jam ya, karena gurunya berlebih gitu ya.
Nah, kasusnya jadi nomor 2 nanti ya, saat Minkal tidak memiliki kebutuhan. Pelamar melamar pada jabatan yang sesuai pada jenjangnya namun terdapat kelebihan guru pada jabatan yang dilamar. Wajib dicarikan sekolah tujuan baru yang memiliki kebutuhan. Misalnya saat ini teman-teman mengajar di TKJ, di SMK 1, sementara ABK-nya sudah nol ya, gurunya sudah cukup saat ini. Jadi teman-teman itu tidak bisa diploting lagi di sekolah tempat teman mengajar saat ini. Kenapa? Kalau dipaksakan ya tadi, jamnya ini akan berkurang ya karena kelebihan guru. Nanti ini akan mengganggu proses belajar mengajar tentunya karena teman-teman itu nanti akan kekurangan guru, kekurangan jam ya. Kekurangan jam untuk salah satunya mungkin untuk tunjangan sertifikasi guru atau serdik ya nanti kurang. Kemudian yang ketiga adalah saat minkal jabatan dilamar tidak sesuai jenjang ya. Pelamar melamar pada jabatan yang tidak sesuai atau tidak tersedia pada jenjangnya, wajib dicarikan sekolah tujuan baru yang memiliki kebutuhan. Misalnya guru A itu ngajarnya di SMK, tetapi jabatan di SMK-nya itu tidak ada misalnya ya. Adanya di SMA misalnya ya. Jadi dia akan dipindahkan ke SMA. Kemudian berikutnya ini statusnya ya. Ada status P1. P1 ini adalah teman-teman pelamar prioritas ya. Peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K JF Guru di instansi daerah tahun 2021 ya. Jadi ini adalah sisa PR pemerintah yang belum diangkat dari tahun 2021. Kemudian ada guru P2. Ini seharusnya udah berkurang banyak ya. P1 ini di beberapa daerah sudah tidak ada P1 lagi. Tapi di beberapa daerah masih menyisakan. Begitu juga bagi teman-teman ex-THK2 atau THK2 ini ya, yang P2 ya. Ini juga di beberapa daerah sudah tidak ada lagi. Jadi tahun ini yang masih menyisakan itu adalah sebenarnya banyaknya di P3 ya. P3 dan P1 ya. P3 itu adalah guru non-ASN di instansi daerah yang terdiri atas pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non-ASN BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah ya. Ini yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar paling sedikit mengajar 2 tahun. Nah, ini di tahap 2 ya. Ini belum ada ya. Ini adalah teman-teman yang tahap 2 yang belum ikut tes ya tentunya ya. Kemudian ini adalah P4 bagi teman-teman lulusan PPG. Nah, di penempatan kali ini hanya sampai batas di sini ya. Karena kan P4 ini belum ikut di tahap 1 ya. Bahkan ini yang P3 yang 2 ini juga belum ya. Jadi yang ikut di penempatan itu adalah sampai sini. Nah, seharusnya ya kalau teman-teman tahu kan yang bisa ikut P3 itu adalah teman-teman yang terdaftar di database non-ASN BKN ya, yang mengajar di instansi pemerintah. Harusnya teman-teman itu saat ini induknya pasti di negeri ya, karena berhasil ikut pendataan non-ASN BKN kan. Kalau teman-teman ikut pendataan non-ASN BKN harusnya pasti induknya di sekolah negeri dong. Nah, tapi kasusnya ada beberapa teman-teman yang mungkin tidak di sekolah induk lagi. Kasusnya adalah teman-teman P1 ya. Jadi mungkin dulu itu P1 karena nggak ada formasi, guru itu akhirnya keluar ya, nggak ngajar lagi atau ngundurin diri. Tapi di tahun ini, ya tahun kemarin tepatnya itu teman-teman masih bisa daftar ya. Khusus P1 ini ada spesial banget yang walaupun dia tidak aktif lagi, dia masih bisa ngajar ya. Walaupun dia udah nggak ada sekolah induk lagi, sorry kok dia bisa ngajar, dia bisa daftar ya maksud Mimin. Dia masih bisa daftar gitu ya. Nah, ini adalah patokan kriteria untuk lamar ya. Jadi, teman-teman saat ini misalnya, kalau statusnya adalah P3, berarti teman-teman yang ini, poin satu ini, di sekolahnya ada kebutuhan, teman-teman itu akan ditaruh di situ, ya. Intinya adalah, selama teman-teman di sekolahnya ada kebutuhan atau ada ABK-nya, teman-teman bisa di-plotting di sekolah yang dimaksud, ya. Jadi teman-teman induknya di sekolah A, ya pasti ditaruh di situ. Tapi kalau teman-teman ada di situ dan ABK-nya tidak ada, itu akan diambilkan dari sekolah lain ya, dicarikan dari sekolah lain. Atau solusinya adalah ada teman-teman yang saat ini di sekolahnya tidak ada ABK, tapi ada yang akan pensiun dalam waktu dekat. Misalnya tahun ini itu akan ada yang pensiun. Jadi teman-teman masih bisa masuk ya. Karena ada yang akan mutasi dalam waktu dekat atau ada yang akan pensiun di waktu yang dekat gitu ya. Jadi untuk kriteria pelamarnya itu hanya ada dua yang akan ditempatkan ya. Jika di situ ada kebutuhan akan ditaruh di situ. Kalau tidak ada ABK akan dicarikan di tempat lain gitu ya. Nah ini adalah patokan untuk melakukan penempatan pelamar lulus. Nah untuk pelamar lulus ini ABK-nya itu diambil dari teman-teman di Dapodik ya. Misal maksud Mimin ABK-nya itu adalah kalau teman-teman tahu bahwa saat ini ya di Dapodik itu dari semester kemarin jabatan guru itu tidak melekat lagi ke guru mapel tapi langsung ke
jenis jabatannya ya, mengampunya jabatannya guru apa. Kalau dulu kan semua guru mapel misalnya kalau untuk teman-teman SMK ya, SMA SMK guru mapel. Nah, sekarang jawabannya melekat kepada ini ya. Jadi kalau di sekolah teman-teman ada guru, ada kemungkinan ABK-nya tidak sesuai dengan sistem, maksud Mimin ya. Kenapa? Karena misalnya harusnya teman-teman ini guru kimia misalnya, tapi karena satu dua hal ternyata di Dapodiknya bukan jadi guru kimia, sementara ABK yang dihitung kan ini gitu ya. Jadi pastikan juga jabatan GTK teman-teman itu di Dapodik itu sesuai ya. Ini untuk operator sekolah sebenarnya ya. Pastikan semua jabatan GTK ini sesuai karena kalau enggak ini akan berpengaruh terhadap perhitungan ABK. Karena yang dihitung dari sini ya. Misalnya guru perhotelan. Nah, sementara ternyata ada satu guru yang sebenarnya tiba-tiba bukan guru perhotelan tuh. Tapi dia ditaruhnya di guru perhotelan. Jadi kebutuhannya kan jadi berbeda ya. Karena dianggap guru perhotelannya sudah cukup atau berlebih. Nah, itu ya. Jadi agar data ABK-nya akurat, pastikan dulu jabatan GTK yang ada di Dapodik teman-teman itu memang statusnya ya sudah sesuai gitu ya. Untuk penempatannya sendiri, ini bisa dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Pendidikan ya, bukan dari BKD atau BKPSDM. Tapi teman-teman Dinas Pendidikan bekerja sama dengan teman-teman BKPSDM ya. Yang mapping itu diserahkan kepada Dinas Pendidikan. Kenapa? Karena diharapkan teman-teman Dinas Pendidikan itu lebih memahami terkait kebutuhan guru tentunya ya. Dinas Pendidikan itu bisa berkoordinasi terkait sekolah yang perlu, kelebihan guru, kurang guru, dan yang jelas ya, kewenangan ini memang ada di Dinas Pendidikan, teman-teman ya. Dinas Pendidikan yang akan mencarikan jalan terbaik sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau teman-teman itu ngerasa kok ini tidak sesuai keinginan saya, memang tidak selamanya harus sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Karena memang harus memikirkan kebutuhan ABK dan harus mengikuti juknis dan menyenangkan lebih banyak menyenangkan banyak pihak ya, walaupun keputusan itu tidak bisa menyenangkan semua pihak mungkin ya, tapi mungkin yang diambil itu adalah yang terbaik. Jadi salah satunya adalah pertimbangan kalau teman-teman di situ jamnya sudah berlebih ya tidak mungkin dipaksakan ya. Karena ini berpengaruh terhadap karir teman-teman. Nanti akan perlu serdik gitu ya. Atau untuk pengembangan ke depannya memang bermasalah. Ini adalah terkait penempatan pelamar lulus seleksi P3K Guru tahun 2024. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Salam satu data.